Salam jemaat Tuhan dimanapun berada, saya menyapa kita pada saat ini. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan untuk lebih lagi. Kita bersyukur sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terhebat dalam hidup kita. Itu adalah dasar untuk kita untuk sama-sama bersyukur, untuk kita menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Karena Engkau yang layak menerima segala sembah dan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Katakan ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Sama-sama dari awal katakan ku ada
pribadi kita, mari sembah Dia. Kami banggakan Yesus, kemuliaan bagi kami. Kau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan sama-sama, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama lebih lagi katakan. Aku percaya. Katakan berkat-Mu atasku melimpah. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu melimpah atas
Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa hari ini. Saya menyambut seluruh sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman yang sangat istimewa. Yang saya main keyboard adalah Pendeta Hengkin Dolu. Dia khotbahnya juga sangat luar biasa. Dan juga tadi yang WL adalah istrinya, Pendeta Vinceriwu. Sabu sing ada lawan, haleluya. Dan di belakang saya adalah Plato. Dia masih masih sendiri dan dia anak stam yang sangat luar biasa. Yang hari ini tampilnya sangat beda seperti TNI Angkatan Darat baru lulus. Tepuk tangan bersama-sama untuk Allah kita. Dan saya juga menyambut yang ada di hall ini. Anda luar biasa dan seluruh warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Saya katakan sama-sama Shalom. Dan Yesus kita dahsyat, haleluya. Doa saya sebagai hamba Allah setiap hari tetap sama. Yang pertama, doa saya setiap saudara dilindungi oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini sedang menantikan kesembuhan dan mujizat, yang pertama yang saya katakan amin. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Dan katakan sama-sama mujizat masih ada. Tetapi yang kedua, doa saya sebagai hamba Allah, saudara diberkati secara luar biasa. Minggu lalu saya sampaikan bahwa yang namanya berkat tidak tergantung oleh 3S, sistem, setan, situasi. Kalau yang namanya barokah, yang namanya berkat Tuhan akan menyertai setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Tetapi yang ketiga, jangan hanya berhenti saudara diberkati. Kiranya setiap saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara berkata, pendeta, saya karunianya bukan memberi, tetapi karunianya menerima. Itu sama saja saudaraku. Sepanjang Alkitab firman Tuhan berkata, dikatakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita dalam waktu yang tidak lama, menit-menit ke depan kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Kalau saudara suka sebuah khotbah, sesuatu yang sangat sederhana tetapi menurut saya luar biasa. Katakan sama-sama, Yesus kita luar biasa. Amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Bung Emu tolong ditampilkan. Only by grace. Katakan sama-sama dengan saya, only by grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Ayat firman Tuhan yang tercantum dalam Keluaran 33 ayat 19b. Kita baca bersama-sama. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Amin. Dan mengasihi siapa yang kukasihani. Saudaraku, kalau melihat ayat ini warga kerajaan Allah, sepertinya Tuhan egois banget. Benar enggak? Rasanya aku akan memberikan kasih karunia kepada aku yang suka, saudaraku. Dan yang kedua, aku akan memberikan mengasihi kepada yang aku kasih. Kelihatannya begitu, Tuhan begitu egois, saudaraku. Saudaraku, lu and gue and gitu, saudaraku. Kelihatannya Tuhan begitu, begitu egois. Dan saudaraku, dan memang betul, ini suka-sukanya Tuhan. Amin. Oleh karena itu bicara masalah kasih karunia sahabat Kristus. Kasih karunia itu dikatakan di dalam PowerPoint yang sudah saya siapkan. Di slide yang ada di depan saudara. Kenapa kelihatan Tuhan begitu egois akan mengasihi, akan memberikan kasih karunia kepada yang Tuhan memang kasihi. Sorry, kamu tidak laku. Tolong tampilkan slide yang kedua. Haleluya. Saudaraku, kasih karunia itu adalah, dengar baik, kenapa kelihatan begitu egois? Karena saudaraku, itu adalah hak mutlak. Katakan sama-sama mutlak. Dan itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Artinya ini yang menjadi kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan mau bikin apa? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan mau bikin apa? Yang namanya kasih karunia, itu kedaulatan Tuhan. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Khotbah ini lahir dari beberapa pengalaman yang sangat menarik. Sebuah testimoni. Yang pertama dimulai oleh satu perkataan sederhana yang luar biasa. Seorang ibu gembala senior saya, nah ini fotonya sangat luar biasa. Sekalipun umurnya semakin bertambah, tetapi masih kelihatan cantik dan luar biasa. Dan saudaraku, beliau berkata seperti ini. Sejarahnya seperti ini saudaraku, sahabat Kristus. Ketika saya bersama dengan staf, bersama dengan 40 lebih jemaat positif COVID-19, mungkin 60-70 hari yang lalu, tapi setelah dinyatakan positif, 14 hari kemudian kami betul-betul pulih dan diberkati Tuhan. Satu kata yang menarik, kalimat yang menarik yang diucapkan oleh ibu gembala senior kita, ibu gembala senior saya, Ibu Vivi Sarah, istri daripada pendeta Timotius Arifin. Beliau berkata seperti ini, Wahyu, hanya kasih karunia Tuhan, kamu dan seluruh jemaat Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Keren banget. Karena saudaraku, kita boleh punya obat yang mahal. Saudaraku, nopek gotio, satu tablet, mungkin cepek tio, mungkin 100 juta, 30 juta. Saudaraku, kalau tanpa sebuah kasih karunia Tuhan, nol. Oleh karena itu hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah yang sedang dengarkan program ini. Mungkin kau sedang berada dalam keadaan yang lemah, lunglai, loyo. Di saatku tak berdaya, mungkin dalam keadaan yang seperti itu. Ada kabar baik. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Mungkin saudara sedang mendengarkan program ini berkata, pendeta, saya baru tes swab dan saya dinyatakan positif. Don't worry, be happy. Karena kasih karunia Allah cukup bagi kamu. Mungkin saudara sedang mengalami persoalan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami sakit penyakit, mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Don't worry, be happy. Tuhan berkata, kasih karunia Allah sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati saudara. Yang percaya tepuk tangan yang beri untuk Allah kita yang luar biasa. Jadi hanya kasih karunia Tuhan. Tetapi yang kedua, saya sudah izin. Ada satu jemaat kami namanya Dr. Rubin. Dan tadi sebelum saya berkhotbah ini saya telepon beliau.
Dia adalah dokter spesialis kandungan. One day, dia telepon saya dan berkata, "Pak, suaranya parau. Saya lihat dia sedang bersedih hati." Dan dia berkata seperti ini, "Pak, saudara saya meninggal karena COVID. Engkong saya, opa saya meninggal karena sakit COVID, virus 19. Dan dia berkata, hari ini Pak, hari yang ke-11 papa saya positif COVID dan harus isolasi dan keadaannya sangat memprihatinkan. Ada rujukan untuk dibawa ke Surabaya katanya. Tapi mama saya tidak mau Pak." Dan ada satu kata yang menarik. Ini seorang dokter spesialis kandungan yang rendah hati. "Saya hanya sedang menantikan kasih karunia dan mujizat Tuhan." Akhirnya bersama dengan hamba-hamba Tuhan kami berdoa untuk papanya Dr. Rubin. Saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian beliau mendapatkan kabar bahwa papanya sudah mengalami pemulihan dan sedang menunggu pulang ke rumah. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Saudaraku, hanya seorang dokter yang rendah, dia berkata, hanya kasih karunia dan mujizat Allah yang sedang saya nantikan. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, jika kondisimu berada hopeless, tidak ada harapan, engkau berada di titik yang paling bawah, don't worry, be happy. Saudaraku, ada kasih karunia Allah dan ada mujizat Allah yang terjadi. Katakan sama-sama, mujizat masih terjadi, amin. Yang sedang menantikan mujizat, warga kerajaan Allah, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Hari ini dengar hamba Tuhan yang satu ini saudaraku, karena kasih karunia kami ada bisa melayani sampai hari ini, amin. Haleluya. Jadi kasih karunia cukup bagi saya. Katakan sama-sama, kasih karunia Allah cukup bagi saya untuk melakukan mujizat, untuk melakukan perkara yang ajaib, untuk melakukan perkara-perkara dasar di tengah kita. Yang setuju katakan amin, yang amin masuk surga. Haleluya. Amin, amin, amin. Plato, haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, slide selanjutnya. Janganlah kita sombong. Coba tengok kanan kiri, wajahnya sombong enggak? Coba tanya, kau tidak sombong kah? Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan kita sombong kalau kita tidak terjangkit COVID-19. Tapi yang kedua, jangan juga sombong kalau engkau terjangkit COVID-19. Mulai menyalahkan sedasar kau tidak rohani. Makanya COVID menyerang engkau. Virus model rambutan menyerang engkau. Jangan sombong dan jangan saling menyalahkan. Coba lihat slide ini. Orang yang sombong itu umpama orang yang berdiri di atas gunung lalu dia melihat orang lain kecil. Tapi dia sendiri kecil, saudaraku. Saudara pernah naik ke gunung kan? Ada satu pengalaman yang menarik bersama dengan hamba-hamba Tuhan di Lombok, Mataram. Saudaraku, kami naik gunung Rinjani ya, Gunung Rinjani. Badan saya kabuak besar, saudaraku. Ada beberapa sampai mungkin 12 pendeta. Saya naik, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita sampai ke atas. Dan waktu perjamuan saya nangis, Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kenapa badan besar bisa naik di atas Gunung Rinjani? Yang kurus-kurus kayak gini, oh ini besar. Apalagi Ibu Vince. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu sudah 5 tambah lagi, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, dan saya punya pengalaman itu Pak Enggi yang naik di Musa mendapat 10 perintah Allah di gunung apa? Di Gunung Sinai. Saya juga punya pengalaman yang menarik naik Gunung Sinai. Saudaraku, ketika naik Gunung Sinai yang pertama, saudaraku naik Gunung Sinai yang pertama, saya bersama dengan beberapa rombongan. Karena ada saljunya, sudah saya naik, saudaraku. Kenapa orang nangis? Ketika sampai, saya tanya teman saya pendeta, kenapa kamu nangis? Loh, ini kan sejarah. Ya sudah, kalau gitu saya nangis juga sama-sama. Tapi yang pengalaman yang menarik bukan hanya itu saja. Ketika pendeta yang satu ini naik onta. Onta rupanya pilih kasih. Jam 1 malam kalau tidak salah, Sabtu pagi. Kita mulai siap
Dan onta saya di paling belakang. Biasanya kalau saudara pernah ke Holy Land, oleh kemurahan Tuhan saya baru 8 kali. Dan nanti kalau corona mulai membaik kembali, bersahabat, ya kita pergi lagi saudaraku. Bersama dengan seluruh umat Tuhan. Jangan lupa hubungi saya, saudara. Karena kalau di Holy Land, di perjalanan yang panjang, kalau ketemu pendeta yang suka tersenyum, saudara akan kerasan, saudaraku. Saudara akan suka, karena apa? Tidak menjemukan gitu. Apalagi model saya kan agak sedikit ciut manis gitu, saudaraku. Haleluya. Waktu saya naik, saudaraku, saya paling belakang. Rombongan yang lain sudah depan, saudaraku. Saya tanya sama gembala ontanya. Saya bilang, apakah pernah terjadi kecelakaan? Dia bilang, Pastor, 1001 terjadi kecelakaan. Itu karena ontanya ngantuk. Onta bisa ngantuk juga katanya. Saya naik saudaraku, dan kata-katanya gini, biasanya kalau menggerakkan onta, harik, dia lari kencing, saudara tahu. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan tebing. Itu onta saya jalannya minta ampun, diterjang semuanya. Saya pikirin, gawat ini saudaraku. Saya di tempat yang paling depan. Ini onta yang paling ciamik. Tapi ketakutan, saudaraku, cemot-cemot, merinding bulu romaku gitu saudaraku. Sahabat Kristus, jangan pernah sombong, karena sombong itu berbahaya, menjadi musuh Allah. Kalau yang namanya sudah kena COVID, sorry, titel tidak bisa menjamin. Sorry saudaraku. Maaf saya tidak sebutkan karena semua dalam kemurahan Allah. Kalau misalnya taruh titel saya, apakah bebas dari COVID, tidak disentuh COVID? Siapa bilang? Pendeta, Doktor Wahyu Setio Wibowo, STH, MPM, MTH, CBC, dan sebagainya. Begitu panjang. Apakah tidak COVID akan meninggal dengan titel yang panjang? No. Apakah orang yang sembunyi, tidak pernah keluar disemprot, mandi disemprot, tidur disemprot, apakah tidak akan terjangkit? Saya tidak antri protokol kesehatan, tetapi hanya kasih karunia Allah, saudara dilindungi. Jabatan yang tinggi apakah tidak memungkinkan untuk disentuh oleh COVID? No. Uang yang banyak, apakah tidak memungkinkan tidak disentuh oleh COVID? No. Saya pernah punya kenalan di Banjarmasin, dia telepon, Pak, Pastor baru kena COVID. Iya, saya sama suami baru keluar, habis 1,2 M. Bisa jual BTN dan seluruh BTN. Haleluya. Saya mengingatkan sebagai hamba Allah, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan pernah sombong. Saya ngalami yang namanya COVID, dan hari ini oleh kemurahan Tuhan disembuhkan dan mengalami pemulihan Tuhan. Slide selanjutnya. Oleh karena itu saya ingatkan sebagai hamba Allah, jika kamu masih hidup, jika saudara masih diberkati, jika saudara punya segalanya, mobil, rumah, dan semuanya, dan kita masih dipercayai untuk melayani, itu hanya kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang layak untuk kita sombongkan. Yang setuju katakan amin, dan yang tersinggung katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, hari ini kita langsung saja melihat bahwa jika kita masih dipercayakan dalam segala hal, masih diberkati, jangan pernah menjadi sombong. Orang kaya bisa sombong, orang miskin bisa sombong. Sudah miskin sombong lagi. Biasanya orang berkata-kata seperti ini, Pak, tidak bermaksud sombong sih. Saya sebenarnya dipikir saya tidak punya apa-apa. Itu sudah sombong. Sama dengan orang gosip, Pak, jangan bilang-bilang ya, tolong dukung dalam doa. Tidak taunya Aci itu, tidak taunya ibu itu, tidak tahu Pak, hidupnya tidak benar. Jangan bilang-bilang, kita dukung dalam doa. Jangan bilang-bilang satu kampung ngomong yang sama, satu kota kenal tahu semua. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, sering lanjut. Apakah kasih karunia itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah grace itu? Tolong ditampilkan tetap. Kasih karunia adalah grace is the incredible underserved kindness God show us through Jesus. Artinya begini, kasih karunia adalah
kebaikan yang luar biasa, incredible, dan kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi Tuhan memberikan, Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Kasih karunia Allah, jika engkau ada Yesus, ada kasih karunia Allah yang tidak terbatas dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya. Kasih karunia, supaya kelihatan agak pinter pendetanya, pakai bahasa Ibrani dan Yunani lagi. Haleluya. Kasih karunia atau anugerah, ada tulisanku ini adalah dalam bahasa Ibrani adalah Plato ken, dan dalam bahasa Yunani adalah haris, gitu. Artinya gini, kasih karunia itu bukan teologi, kasih karunia itu bukan doktrin, tetapi kasih karunia itu berbicara masalah someone. Bicara masalah seseorang. Siapa tuh? Kasih karunia itu berbicara tentang only Jesus. Hanya Yesus. Artinya apa? Jika saudara memiliki Yesus, kasih karunia menjadi bagian dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Makanya hari ini saudaraku yang belum kenal Yesus, belum terima Yesus, hari ini izinkan hatimu terbuka. Saya orang yang tidak kenal Yesus, tapi diambil oleh Tuhan dan diselamatkan. Amin. Oleh karena itu waktu itu kami mengundang mengundang KKR Pendeta Gilbert Lumoindong. Satu temanya sangat menarik. Temanya apa saudaraku? Jangan main-main dengan Yesus. Memang betul saudaraku. Jangan main-main dengan Yesus, karena apa? Nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Nama Yesus adalah nama yang sanggup menyembuhkan COVID. Nama Yesus adalah sanggup menyembuhkan kanker. Nama Yesus sanggup menyembuhkan sakit jantung dan memulihkan dalam segala keadaan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu katakan sama-sama, jangan main-main dengan Yesus. Mata jasmani saya melihat begitu banyak mujizat Allah terjadi, bukan karena pendeta, tetapi karena nama Yesus, nama someone yang namanya Yesus, itu nama yang berkuasa. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, grace, kasih karunia adalah the exercise of love, kindness or goodwill, disposition to benefit or serve another. Artinya gini, adalah satu bentuk kasih kebaikan dengan maksud baik untuk menguntungkan dan melayani sesama. Tetapi yang kedua adalah kemurahan ilahi atas manusia, kebaikan dan pengampunan dari Tuhan untuk menerimanya. Kasih ilahi. Tapi yang ketiga di tulisan yang hitam adalah keindahan fisikal, kemampuan intelektual, moral, ataupun kesempurnaan bentuk. Dalam konteks perjanjian lama, kasih karunia diberikan kepada bapak-bapak leluhur atau bangsa Israel. Sudah lihat seluruh perjalanan Israel dapat kasih karunia ketika keluar dari hadirat Tuhan, menyangkal itu tidak percaya Tuhan, dia tarik lagi dapat kasih karunia begitu. Sudah juga bapak-bapak leluhur. Tapi dalam perjanjian baru adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman yang kekal. Kematian di atas kayu salib membuka kasih karunia Allah itu terjadi atas kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita begitu penting membutuhkan yang namanya grace, kasih karunia, hand tadi saudaraku? Karena yang pertama, Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Yang pertama, kenapa kita butuh yang namanya grace, kasih karunia Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita untuk punya bagian dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, betul pendeta itu, amin. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan dimanapun saudara, katakan sama-sama, betul pendeta itu. Kenapa kita butuh kasih karunia? Karena kita butuh keselamatan. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, mujizat Tuhan terbesar dalam hidup kita,
Mujizat terbesar yang kita alami bukan kanker sembuh, tumor sembuh, apalagi sakit ginjal sembuh, sakit jantung sembuh. Yes, itu bagian mujizat besar. Tapi mujizat yang paling terbesar adalah hidup kita adalah saudara dan saya, kamu, setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara terbilang bagian orang-orang diselamatkan, artinya mujizat paling besar akan terjadi sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi yang kedua yang menarik, kenapa kita perlu mujizat Tuhan? Perlu kasih karunia Tuhan. Lukas 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini bicara, saudaraku, terjemahan lain dikatakan all days, itu artinya tidak mendapatkan sesuatu yang bernilai. Saudaraku, siapakah Petrus? Pak Enggi pernah cari ikan di Ruah, pantai. Pernah tidak dapat apa-apa. Pernah mancing di laut lain, kita bertiga banyak orang mancing. Hampir setengah hari, rupanya ikannya lagi rapat semua, kita tidak dapat apa-apa. Siapakah Petrus? Petrus punya pengalaman yang hebat. Petrus punya strategi cari ikan. Petrus ngerti alam dan semuanya. Dia lahir, dia mandi di pinggir mandi air laut mungkin saudaraku. Cuci muka pakai air laut. Kumur sikat gigi pakai air laut. Saudaraku, dia makan biasa pakai, saudaraku tinggal panasi di dispenser, dipanasi di kompor. Dia makan kepala ikan, lempar. Itu Petrus. Orang Sunda bilang petu. Punya pengalaman yang hebat. Tetapi diizinkan Tuhan, dia tidak mendapatkan apa-apa. All days yang tidak bernilai. Tapi yang menarik di sini, saya mau masuk di bagian yang terpenting. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini bicara masalah grace, kasih karunia. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menabrakan jala juga. Ini keren. Jadi rupanya apa yang terjadi? Oleh kemurahan Tuhan saya sudah pergi mungkin juga 8 kali ke tempat Petrus gagal. Petrus mendatangkan 153 ekor besar, 5 jenisnya dan banyak jumlahnya. Keren enggak? Rupanya kasih karunia itu membuat kita sukses. Kasih karunia itu membuat mujizat terjadi. Kasih karunia membuat pelipat gandaan. Titel kita, pengalaman kita seperti Petrus miliki. Apalagi saudaraku, laporan akademik kita dan semuanya yang hebat-hebat. Belum tentu menentukan sebuah kesuksesan kita. Amin. Kalau hari ini saudara sedang berjuang di sendiri, perlu yang namanya ora et labora. Saudara perlu bergantung kepada Tuhan dan minta kasih karunia Tuhan. Dan ada beberapa orang yang saya layani sudah konseling saudaraku, mereka gagal dan akhirnya dapat kasih karunia, sekarang sukses. Setelah sukses dia lupa Tuhan. Apa istilah yang saya IG live itu ghosting. Dia mengghosting Tuhan, saudaraku. Jadi kenapa kita butuh kasih karunia? Yang pertama, saudaraku, karena keselamatan bukan hasil usaha kita. Bukan kita amal yang banyak, berbuat baik. No. Untuk mencari keselamatan. Setelah diselamatkan, jangan pelit amal, saudaraku. Tapi yang kedua, kenapa kita butuh kasih karunia? Seperti Petrus. Karena kasih karunia Allah membuat saudara berhasil. Membuat saudara mengalami pelipat gandaan. Membuat saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa sebagai hamba Allah, pelaku-pelaku bisnis, saudaraku, orang-orang yang di pemerintahan, teman-teman yang di Bali, Singaraja, di Jakarta, di saudara Makassar, di beberapa kota yang Batam, Kupang, NTT, Sumba yang mengikuti program ini. Saya doa saya, kasih karunia Allah turun atasmu. Sehingga semua yang kau kerjakan berhasil. Karena kau hidup di dalam langit yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Jangan mengandalkan saudara hebat. Jangan mengandalkan saudara punya pengalaman. Jangan mengandalkan titel. Jangan mengandalkan yang lain. Andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Engkau akan hidup di dalam langit yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Yang paling terakhir buat kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia Allah yang terbaik? Mungkin pendeta,
Saya sudah Kristen dan mungkin khotbah pendeta hari ini saya memberkati saya untuk bisa bergerak dalam kasih karunia karena saya ingin berhasil, saya ingin dipulihkan, saya ingin mengalami mujizat sehingga saya ingin dengar kata kasih karunia cukup bagiku dan itu akan terjadi buatku. Bagaimana caranya pendeta? Ada 3 hal paling dengan cepat nanti kita berdoa. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupan kita? Terus tampilkan PowerPoint-nya. Yang pertama adalah life in obedient. Hidup di dalam ketaatan. Kata taat ini dibolak-balik taat, dibaca dari belakang taat, di belakang dari taat. Saya sering kalau mendoakan orang-orang yang minta mendoakan bersepuluhan khususnya. Saya bilang, sekalipun pendeta saya tidak mendoakan, otomatis karena saudara melakukan ketaatan, saudara akan mengalami berkat yang melimpah. Tapi ketika didoakan nama Tuhan khusus, supaya kasih karunia terus berjalan secara luar biasa. Sehingga doa-doa secara khusus buat keturunan, anak, cucu, menantu, semuanya dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Rupanya ketaatan itu melahirkan sesuatu mujizat yang luar biasa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata, sekalipun aku harus mati, mungkin bahasa kasarnya, dan sekalipun saya tidak akan menyembah patung itu, tetapi akan tetap percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego tidak ditolong Tuhan? Dia ditolong Tuhan dan mengalami pertolongan ketika dilemparkan dapur api. Kelebihan satu orang itu Yesus. Ketika dia dimasukkan gua singa, singanya bukan singa ompong, ada guru-guru sekolah minggu. Dia sekarang anak-anak, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar di gua singa. Jangan takut anak-anak ya, karena singanya ompong pakai gigi palsu. Siapa bilang? Singanya perkasa men, tetapi karena kasih karunia Allah, karena sebuah ketaatan, mujizat Allah terjadi, pelipat gandaan terjadi. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua adalah life in good acceptance, perkenanan. Tolong klik selanjutnya. Slide selanjutnya. Baca sama-sama, ini luar biasa. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. 2 Korintus 6 ayat 2. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Yang setuju katakan amin. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang setuju katakan amin. Hari ini yang sedang perlu menantikan mujizat, sedang menantikan langit terbuka, sedang menantikan perkara-perkara ajaib, saudaraku, supaya saudara mengalami kasih karunia Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Ketika Yosua dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab aku besok akan melakukan perkara yang besar. Perkenanan Tuhan membuat kasih karunia Tuhan. Saya sering katakan, Pak Eng, pendeta Heng kita melayani perjamuan kudus. Nanti melayani perjamuan kudus. Saya sering katakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Amin, 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 amin. Sekalipun merah akan menjadi putih. Yang setuju katakan amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar. Perkenanan Tuhan karena hidup dalam kekudusan. Amin. Khotbah kekudusan tidak terlalu disukai banyak orang. Tetapi kekudusan membuat perkenanan Tuhan dan melahirkan dan kita bisa melihat Allah dalam segala perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, life in gratitude, ucapan syukur. Mengucap syukur itu artinya agree with God. AC kita mereknya agree Bang ya. Artinya saudara, ucapan syukur artinya setuju dengan Bapa. Bapa bilang A, saudara A. Bapa bilang B, saudara B. Haleluya. Baru apa yang harus ada orang yang minta sharing dengan saya dan mulai berkata, Pak, kenapa tidak terjadi? Saya bilang harus hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, oleh karena itu pertanyaan terakhir buat kita, Plato. Bagaimana mendapatkan kasih karunia Tuhan? Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Katakan sama-sama, saya akan taat apapun juga. Yang kedua adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita berkenan.
dan saudara akan melihat keajaiban. Tapi yang ketiga adalah hidup dalam ucapan syukur. Ucapan syukur membuat segala sesuatu menjadi indah dan setan tidak sanggup menyentuh saudara. Only by grace. Kalau pengen melihat keajaiban, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, pengen melihat pelipat gandaan, pengen melihat pemulihan, pengen melihat segala surga terbuka dan segala sesuatu terjadi, saudaraku, semua only by grace. Minta kasih karunia Allah, hadirkan Yesus, invite Jesus dalam hidupmu, supaya saudara melihat sesuatu yang dahsyat hari ini. Saya percaya minggu ini adalah minggu yang luar biasa, dan Tuhan berkata, kasih karunia cukup bagimu. Saya mengundang seluruh umat Tuhan, warga kerajaan Allah, untuk bangkit berdiri bersama-sama untuk kita berdoa yang sedang menantikan mujizat. Panggil nama Yesus. Amin, haleluya. Mari bangkit berdiri, buka tangan saudara. Your presence, katakan sama-sama. Your presence is heaven. Nyanyi sama-sama. To me, oh, oh, yes. Yang perlu kasih karunia Allah, yang sedang keluar dari hadirat Tuhan, yang sedang alami kegagalan, yang alami terpuruk ekonominya, yang sedang alami banyak hal yang terjadi, sakit penyakit apapun juga. Tuhan berkata, anakku, kasih karunia Allah cukup bagimu. Yes. Oh, to me. Sekali lagi sama-sama, your presence. Saudara tahu kalau Yesus hadir apa yang terjadi? Damai sejahtera akan terjadi, sukacita akan terjadi, saudaraku, dan kuasa Allah akan terjadi. Invite Jesus. Baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah, tempat kos, apartemen, baik di kota-kota yang lain sedang program ini. Sementara saudara menyaksikan, izinkan undang Yesus, undang Yesus, undang Yesus. Oh, haleluya. Oh, sama-sama. Saya merasa ada orang-orang yang sedang akan dilawat oleh Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sama-sama dengan saya panggil nama Yesus. Amin, 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 amin. Semuanya angkat tangan saudara. Oh Jesus, oh Jesus. Panggil namanya, your presence. Yes. Oh, sementara angkat tangan, sementara singar menyanyikan pujian ini, yang perlu mujizat Tuhan, saya terbatas melihat saudara, tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Yang perlu mujizat, pemulihan, anugerah, kesembuhan, pelipat gandaan, cukup kasih karunia Allah. Oh, your presence is, your presence is heaven to me. Angkat tangan saudara. Bapa, dalam nama Yesus, in the name of Jesus, jangan main-main dengan Yesus. Hari ini aku berdoa sebagai hamba Allah. Saudaraku dengar baik, saya terbatas untuk mata jasmani saya melihat, tetapi mata rohani saya bisa melihat. Kalau Tuhan izinkan sesuatu sedang terjadi hari ini, saya merasa ada orang-orang yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang akan mengalami mujizat yang dahsyat. Karena Tuhan berkata, cukup, cukup kasih karunia bagimu. Jangan sekali-kali mengandalkan kehebatan kita, titel kita, pengalaman kita, keuangan kita, kedudukan. No. Allah perlu kasih karunia ketika engkau rendah hati dalam perkenanan Tuhan. Mujizat Allah terjadi. Mari kita berdoa in the name of Jesus. Aku berdoa sebagai hamba Allah dari tempat ini, di acara program ini Tuhan, biarlah lawatan Allah terjadi atas seluruh umatmu yang perlu sembuh hari ini in the name of Jesus. Dari tempat ini oleh kuasa bilur Yesus sembuh. Yang perlu mujizat keuangan, keharmonisan rumah tangga, apapun juga, pelipat gandaan, pertolongan, aku berdoa sebagai hamba Allah. Kasih karunia Allah sedang mengalir, mujizat Allah sedang mengalir, kedahsyatan Tuhan sedang mengalir in the name of Jesus. Lawat satu persatu Tuhan. Amin, amin.
sekarang mujizat Allah terjadi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Supaya minggu ini adalah minggu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Karena kasih karunia Allah terjadi atas kami. Dan surga terbuka atas mereka. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Setiap hari Jumat ada satu live Facebook GBI Rock, GBI Rock. Setiap jam 7 malam. Jangan ketinggalan. Sesuatu yang luar biasa terjadi dan saya sangat diberkati. Dan saudaraku ada hampir ribuan, angka 1000 ke atas ratingnya. Dan hamba-hamba Tuhan yang hebat akan berkhotbah melayani saudara dan didoakan secara khusus. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, mari kita persiapkan roti dan anggur dan kita akan berdoa bersama-sama. Berkati roti dan anggur ini Bapa, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikuti perjamuan atau ibadah ini dari manapun berada Tuhan. Layakkan kami semua hari ini untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Ucapkanlah syukur atasnya. Dan ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Renungkan bahwa untuk mati saja dia rela. Apalagi untuk memberikan semua yang kita perlukan. Dia pasti sanggup untuk memberikannya bagi setiap kita. Percaya kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu hari ini. Ucapkanlah syukur atasnya. Darah yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang mahal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat tinggi saudara. Percaya kepada ibu saudara bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang percaya mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu letakkan cawan saudara. Buka tanganmu di rumah masing-masing. Dan katakan terima kasih Tuhan. Katakan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, katakan sungguh hebat, sungguh hebat Kau Allahku. Kami bersyukur
kepada Tuhan yang hebat, kepada pembela kami yang perkasa, Yes. kepada pelindung kami yang ajaib. Amin. Sampai hari ini kami berdiri, Yes. kami kuat, Amin. kami semangat menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu ada satu tangan yang menyertai kami, Amin. yaitu tangan kanan Tuhan Yes. yang membawa kami di jalan kemenangan. Amin. Hari ini kami akan memulai minggu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Dalam nama Berkati bahkan yang ada di rumah tapi mau memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan apa saja yang mereka persembahkan lewat rekening yang tersedia. Kami juga memberkati mereka ya Tuhan, karena kami percaya setiap benih yang ditabur Tuhan yang akan melipat gandakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami berdoa memberkati seluruh umat-Mu. Kalau hari ini yang dalam pergumulan sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini Bapak, kami sepakat membuka minggu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah minggu kelimpahan bagi kami, minggu pemulihan bagi kami, minggu mujizat bagi setiap kami. Terpujilah nama Bapa. Kami buka minggu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom.